hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doa. Ya, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum itu Ibu akan bertanya kepada kalian. Kira-kira kalian masih ingat materi yang sudah kita bahas pada minggu lalu? Teori asam basa, Bu. Ya, baik. Sekarang coba angkat tangan, lalu menjelaskan teori asam basa yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Ayo silakan, siapa yang ingat? Saya, Bu. Ya, silakan Halimatus. Menurut teori Arrhenius, asam adalah suatu sifat dari suatu senyawa yang dapat melepaskan ion hidrogen. Sedangkan basa adalah sifat dari suatu senyawa yang dapat melepaskan ion hidroksida. Baik, ada yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan aja. Menurut Bronsted Lowry, asam adalah senyawa yang dapat mendonorkan proton kepada senyawa lain, sedangkan basa merupakan senyawa yang dapat menerima proton dari senyawa lain. Ya, baik. Ada yang lain lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Kalau Bunda. berdasarkan teori Lewis, asam adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron bebas dari senyawa lain, sedangkan basa adalah senyawa yang dapat memberi pasangan elektron bebas kepada senyawa yang lainnya, Bu. Ya, baik. Jadi pada minggu lalu kita sudah membahas materi tentang teori asam basa menurut Arrhenius, Lowry, dan juga Lewis. Sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu melalui fenomena, peserta didik mampu menganalisis suatu fenomena asam basa yang akan diselesaikan dengan benar. Melalui fenomena yang akan diselesaikan, peserta didik mampu membandingkan perbedaan sifat asam dan basa dengan benar. Melalui alat dan bahan serta LKPD yang disediakan, peserta didik mampu merancang percobaan larutan asam basa menggunakan indikator universal dan juga indikator alami dengan tepat dan berurutan. Lalu melalui rangkaian percobaan, peserta didik mampu melakukan percobaan penyelidikan terhadap sifat asam basa suatu larutan dengan menggunakan indikator universal dan indikator alami dengan tepat dan berurutan. Melalui hasil percobaan yang telah dilakukan, peserta didik mampu menganalisis sifat larutan dan menentukan nilai pH dengan tepat. Melalui data percobaan, peserta didik mampu menyimpulkan informasi dengan benar. Dan yang terakhir yaitu melalui percobaan larutan asam basa yang telah dilakukan, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil percobaan di depan kelas dengan baik. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 anggota, 3 anak. Untuk kelompok 1 yaitu ada Kasa Putri, ada Anda Nurhuda, dan juga ada Alimatus. Untuk kelompok 2 yaitu ada Fadilatun, ada Amalia, dan juga ada Dwi Wilujeng. Silakan kalian kumpul ke kelompok kalian masing-masing. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Baik, jika sudah, Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Coba sekarang dilihat gambar pada tayangan dan juga dibuka LKPD-nya halaman 4 bagian fenomena pertama. Sudah dibuka? Sudah, Bu. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah dari kalian ada yang pernah sakit asam lambung? Saya, Bu. Ya. Lalu mengapa ya asam lambung itu bisa terjadi? Saya, Bu. Ya, silakan Alimatus. Asam lambung terjadi karena asam di dalam lambung itu naik yang disebabkan karena kurang teraturnya dalam makan, Bu. Ya, baik. Lalu bagaimana cara kalian untuk mencegah atau mengatasi asam lambung itu? Ada yang tahu?
Saya Bu. Ya, silakan Alimatus. Kalau saya dengan cara meminum obat mabuk. Ada jawaban lain selain Alimatus? Saya Bu, Ya, silakan. mengurangi makanan yang asam. Ya, baik sekali jawabannya. Jadi untuk mencegah atau mengatasi asam lambung yaitu dengan tidak mengkonsumsi makanan yang asam. Lalu bagaimana ya hubungan antara makanan yang dikonsumsi, makanan asam yang dikonsumsi oleh seorang yang mempunyai sakit asam dengan asam lambung mereka? Saya Bu, Ya, silakan karena Najib. dengan mengonsumsi makanan yang asam dapat meningkatkan asam lambung. Ya, baik sekali. Jadi untuk kalian yang punya sakit asam lambung, jangan makan makanan yang asam karena dapat menaikkan asam lambung kalian. Jika sudah, coba kalian cermati fenomena pertama. Dibuka halaman 1, halaman 5. Kalian identifikasi masalah dari fenomena pertama. Bisa dibuka bukunya untuk mencari literatur. Iya bisa Bu. Ya. Kasih waktu 2 menit ya. Iya Bu. Dicermati ya fenomena pertama itu. Kira-kira identifikasi masalahnya seperti apa? Bisa dibuka bukunya. Iya Bu. Gimana nomor 1 sudah? Sudah Bu. Sudah. Jika sudah, sekarang coba kelompok 1 terlebih dahulu untuk membacakan identifikasi masalahnya. Silakan kelompok 1. Ya, jadi identifikasi yang kami temukan itu makanan asam yang dikonsumsi penderita MA dapat menaikkan asam lambung. Baik. Untuk kelompok 2 silakan untuk membacakan identifikasi masalah yang kalian temukan. Nah, saya Bu. Ya, silakan. Identifikasi yang kami temukan yaitu makanan asam dapat menyebabkan asam lambung naik dengan pH yang rendah. Baik. Baik, jawaban dari kedua kelompok sudah benar, yaitu identifikasi masalah dari fenomena pertama yaitu makanan asam dapat menyebabkan asam lambung naik dengan pH yang rendah. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan asam itu dapat merendahkan pH lambung. Setelah itu, jika kalian sudah mengidentifikasi masalah pada fenomena pertama, coba dicermati fenomena kedua. Dan di bawahnya itu ya, di bawahnya tabel. Iya Bu. Jika sudah dicermati, coba kalian tentukan variabel apa yang ada pada fenomena kedua. Dicermati. Sudah Bu. Sudah? Sekarang coba kelompok 2, giliran kelompok 2 membacakan variabel yang kalian temukan. Ya Bu, jadi variabelnya ada 3, yaitu variabel tetap, variabel manipulasi, dan variabel respon. Variabel tetapnya yaitu indikator yang digunakan, yaitu indikator alami dan universal. Kemudian untuk variabel manipulasinya yaitu larutan asam basa yang digunakan, NaOH 0,1 molar, HCl 0,1 molar, air jeruk, dan sirup milanta. Kemudian untuk variabel respon, nilai pH dan perubahan warna. Ya, baik sekali. Bagaimana dengan kelompok 1? Sama, Bu. jawabannya. Sama, baik. Jadi variabelnya itu ada 3, ada variabel tetap, variabel manipulasi, dan juga variabel respon. Dari yang sudah kalian jawab, dari yang sudah kalian jawab itu sudah benar variabelnya ya. Sekarang dari variabel itu selanjutnya kalian buat rumusan masalahnya. Dijawab di kolom rumusan masalah itu ya. Baik Bu. Jadi kalian buat rumusan masalah sesuai dengan variabel yang sudah kalian tentukan. Sudah tahu kan cara membuat rumusan masalah? Sudah. Ya, silakan.
Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 2 bagaimana? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Ya. Coba sekarang kelompok 1 membacakan rumusan masalah. Ya, jadi untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana hubungan pH terhadap tingkat keasaman Bu. Ya, baik. Untuk kelompok 2 bagaimana rumusan masalah kalian? Ya, silakan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh pH terhadap keasaman suatu larutan. Ya, baik sekali. Jadi rumusan masalah yang sudah kalian ajukan itu sudah benar, yaitu bagaimana hubungan antara pH terhadap tingkat keasaman suatu larutan. Selanjutnya, jika kalian sudah membuat rumusan masalah, di bawahnya kan ada kolom hipotesis. Coba kalian buat hipotesis sesuai dengan rumusan masalah yang kalian ajukan. Silakan buat hipotesis. Bisa baca bukunya buat literasi. Dibuka-buka. Mana kelompok 1? Sudah Bu. Sudah. Sudah. Terus. Nomor 1 kemana? Belum. Gimana? Sudah, Bu. Sudah? Ya. Kelompok 1 sudah? Sudah Bu. Sudah. Jika sudah, sekarang giliran kelompok 1 terlebih dahulu untuk membacakan hipotesis kalian. Ya. Ya, silakan. Jadi untuk hipotesisnya itu semakin tinggi pH maka semakin rendah tingkat keasamannya, dan semakin rendah pH-nya maka semakin tinggi tingkat keasamannya Bu. Baik. Bagaimana dengan kelompok 2? Sama, Bu, Sama, Bu, hipotesisnya. hipotesisnya. Ya, ya. Jadi hipotesis yang sudah kalian ajukan itu sudah benar, bahwa semakin kecil nilai pH suatu larutan maka semakin tinggi tingkat keasamannya, sedangkan semakin tinggi nilai pH-nya maka semakin rendah tingkat keasamannya. Jadi berbanding terbalik ya. Sebelum itu kalian harus membuktikan hipotesis kalian dengan cara melakukan kegiatan praktikum. Sebelum melakukan kegiatan praktikum, Ibu minta salah satu dari kalian untuk membacakan alat dan bahan yang akan digunakan. Silakan. Saya Bu. Ya, silakan Nah, Huda. jadi untuk alat yang digunakan yaitu ada plat tetes, pipet tetes, kertas label, tisu, sama sarung tangan. Sedangkan untuk bahannya yaitu menggunakan sirup milanta, air jeruk, larutan HCl 0,1 m 50 ml, larutan NaOH 0,1 m 50 ml, indikator universal, ekstrak kunyit, dan ekstrak bunga sepatu Bu. Ya, baik. Dari alat dan bahan yang sudah dibacakan oleh Anda, sekarang coba kalian buat rancangan percobaan. Jadi kalian buat rancangan percobaan dari alat dan bahan yang sudah disediakan pada halaman itu, halaman 7 ya. Dari alat dan bahan itu kalian buat rancangan percobaan. Kalian buat di baliknya itu ada bagan ya. Kalian tinggal tulis di situ ya. Nah. Yo, dilatih bagaimana cara membuat rancangan percobaan. Gimana? Yang satu? Ya, punya proses, Bu. Iya, sedang proses. Nomor 1? Belum, Bu. Belum Bu. Proses. Sudah. Sudah Bu. Sudah.
Kalau sudah, sekarang Ibu minta kelompok 1 dulu untuk membacakan rancangan percobaan sudah kalian buat. Yang itu ya, yang menggunakan indikator alami ya. Baik Bu. Untuk yang menggunakan indikator alami yaitu ekstrak kunyit dan bunga sepatu. Yang pertama, untuk ekstrak kunyit 4 tetes larutan sampel diletakkan pada plat tetes, diberi label pada masing-masing sampel, ditambah 2 tetes indikator alami yaitu ekstrak kunyit, kemudian diamati hasilnya. Yang kedua, dengan ekstrak bunga sepatu yaitu 4 tetes larutan sampel diletakkan pada plat tetes, diberi label pada masing-masing sampel, dan ditambahkan 2 tetes indikator alami ekstrak bunga sepatu, kemudian diamati hasilnya. Ya, baik. Bagaimana dengan kelompok 2? Setuju dengan rancangan yang dibuat kelompok 1? Iya, setuju Bu, sudah sama. Sudah sama ya. Iya. Nah, sekarang giliran kelompok 2 untuk membacakan yang indikator universal. Ya, untuk yang menganalisis pH dengan indikator universal, yang pertama 4 tetes larutan sampel kemudian diletakkan pada plat tetes, kemudian diberi label pada masing-masing sampel, kemudian ditambahkan indikator universal dan diamati, ditemukan hasil perubahan warna pada indikator universal. Ya, baik. Bagaimana dengan kelompok 1? Sama Bu. Sama? Sama. Ya, jika sudah sama, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke kegiatan praktikum? Saya Bu. Ya, silakan aja. Kira-kira berapa tetes ya Bu larutan indikator alam yang digunakan untuk mengidentifikasi larutan sampel? Ya, bagus sekali pertanyaannya aja. Kira-kira ada yang mau jawab? Mungkin Saya, dari Bu. kelompok 1, ya silakan. Itu Bu, cukup 1 sampai 2 tetes saja. Oh ya, baik. Terima kasih Huda jawabannya. Jadi untuk indikator alami yang kita gunakan cukup 2 sampai 3 tetes saja ya. Sampai terjadi perubahan warna pada sampel. Jadi tidak usah banyak-banyak. Nanti kalau sudah terjadi perubahan, ya sudah. Terus sekarang mau ada yang tanyakan lagi? Tidak Bu. Silakan aja. Sudah. Baik, kalau sudah kita sudah siap melakukan kegiatan praktikum. Sebelumnya coba kalian pakai jas lab terlebih dahulu ya. Baik Bu, biar aman. Jika sudah pakai jas lab, nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil alat dan bahan. Ini buat mencocokkan indikator. Terima kasih Bu. Mana sudah? Ini rentangnya sudah ya. Jika sudah, sekarang kalian bisa melakukan kegiatan praktikum. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Iya Bu. Itu beserta dengan menjawab soal yang ada pada LKPD bagian F. Itu dikerjakan juga. Yang bagian F. Iya Bu. Gimana cara membaca dan benar? Ya pipet dikasih waktu ya, biar nggak tercampur. Iya, siap Bu. Jangan sampai lupa yang di situ itu. Iya, nanti tutupnya. Ini dikasih label ya. Oh iya Bu. Tadi larutan apa? Ayo. HCl Bu.
Itu diamati itu. Gambarnya di mana? Ya gitu. Ini indikatornya bisa dibuka. Kalau ini sudah dibuka ke sana. Boleh minta tisu. Oh iya, silakan ini tisunya. Bisa diambil ke depan ya tisunya ya. Nih, kalau butuh tisu diambil ke depan tisunya. Mati beri gambarnya. Ini benar-benar nggak ada warnanya. Diamati loh, yuk gimana? Itu kita hubungi itu. Dijajakan sama kertasnya, Bu. Iya. Berarti ketemu di bawah kelompok 1. Kemudian nomor PH-nya di kan kelompok 2 dulu. Ini gantian ya. Oh iya. Tekan. Dilihat berapa. Di sana kan berjalan mobil. Iya. Ditulis ya. Data yang kalian peroleh ditulis di belakang PB. Ini indikator. Ambil tisunya, ambil tisunya ke depan. Oh iya, balik itu. Ini kamu tulis. Oh tulis. Indikator ini. Tulis. Nomor 2 sampai mana? Bentar Bu, masih gantian indikator. Satu coklat. Coklat merah. Iya. Mati loh ya warnanya. Mati itu gambarnya. Saya cek keras jenis kono. Jeruk no. Pintar jenggot. Indikatornya gini. Kalau sudah itu ya diberikan ke kelompok 1. Tapi sudah. Terima kasih. Ya. Kisah. Tak boleh. Lima. Ini sama. Saya CL. Iya.
Iya, aja. Merah, hijau. 10. 10. 10. Jangan lupa yang bagian F ya dikerjakan itu. Iya, Bu. Kalau sudah selesai, itu banyak. Bisa juga itu yang bagian petunjuk C itu baca. Dan bagian petunjuk bisa dibaca. Sudah tinggal menulis jawaban, Bu. Lembu. Haji. Ini tuh hijau apa ya, Bu? Warna kuning tuh, wow. Itu bisa dilihat, kamu lihat itu yang bagian petunjuk itu. Yang itu bagian petunjuk. Waktunya kurang 3 menit ya. Iya, Bu. Kamu tahu. Kayak dianalisis. Nomor 1 gimana analisisnya? Itu dihubungkan. Kenapa kok bisa berubah warna seperti ini? Kenapa bisa berubah warna menjadi hijau? Dan analisis. Itu dibuka bukunya juga bisa buat literasi. Itu yang bagian petunjuk itu juga bisa dibaca. Nah, itu bisa dibaca itu. Gimana, ada kesulitan? Belum, Bu. Ya. Habis ini dipresentasikan tadi. Iya, dipresentasikan. Sebentar lagi ya. Iya, Bu. Gimana, sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kalian bersihkan meja kalian masing-masing dulu. Oh, dan paling sudah dipakai, dikembalikan ke meja depan. Jadi tak mengganggu. Cepat. Tisunya dikumpulkan ya, jangan dibuang sembarangan. Tangannya dikumpulkan dulu ya. Nanti dibawa ke pasang Pak. Ini sudah dipakai. Sudah? Sekarang coba kelompok 1 mempresentasikan
data pengamatan kalian dan analisis data kalian. Maju ke depan nggak apa-apa. Ya berdiri aja nggak apa-apa. Silakan. Untuk hasil pengamatan dari kelompok 1 yaitu indikator alami ekstra kunyit HCl yang awalnya tidak berwarna menjadi warna kuning, NaOH yang sebelumnya tidak berwarna menjadi coklat kemerahan. Untuk indikator alami ekstrak bunga sepatu HCl yang tidak berwarna menjadi merah muda, sedangkan NaOH yang tidak berwarna menjadi warna hijau. Untuk indikator alami jeruk HCl yang tidak berwarna menjadi kuning, NaOH yang tidak berwarna menjadi kuning, dan yang terakhir untuk indikator universal HCl tidak berwarna menjadi pH 5 pada indikator universal dan NaOH menjadi pH 10. Ya. Bagaimana kelompok 2? Apakah datanya sama? Apa ada yang beda dengan kelompok 1? Sudah sama Bu dengan data pengamatan kami. Oh ya, baik. Sekarang kelompok 1 lagi, yang analisis data. Dibacakan. Ya, jadi untuk analisis datanya pada larutan HCl 0,1 m, air jeruk saat dideteksi air jeruk itu warnanya tetap warna kuning, tetap warna kuning. Kemudian saat diberi ekstra kunyit berubah menjadi kuning tua, dan saat dideteksi ekstra bunga sepatu berubah menjadi warna merah. Ya. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa larutan HCl bersifat asam. Sedangkan untuk larutan NaOH saat ditambah dengan ekstra kunyit itu berubah menjadi coklat kemerahan. Saat ditambah dengan ekstrak bunga sepatu menjadi hijau, serta saat ditambah dengan air jeruk NaOH itu tetap warnanya tetap menjadi kuning. Gitu Bu, sehingga dapat disimpulkan bahwa larutan NaOH itu bersifat basa. Ya. Mana kelompok 2? Apa ada jawaban yang beda dengan kelompok 1? Tidak Bu, sama juga analisisnya. Ya. Jadi yang tadi yang bersifat asam apa aja? HCl ya. Sama Air jeruk. Ya. Terus yang basah? NaOH. Ya. Sekarang giliran kelompok 2. Presentasikan soal nomor 2 dan 3. Jadi, nomor 2, berdasarkan indikator alam yang telah digunakan pada saat praktikum, apakah semua jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator alami? Uraikan alasannya. Jawaban kami yaitu tidak semua jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator alami, karena syarat sebuah indikator haruslah dapat berubah warna jika diteteskan pada larutan asam dan larutan basa. Biasanya bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator adalah bahan alam yang memiliki warna mencolok, misalnya kunyit, bunga sepatu, kubis merah, dan kubis ungu. Gunanya nomor 3, bandingkan fungsi dari setiap indikator, baik indikator alami maupun indikator universal. Yang pertama, fungsi indikator universal adalah untuk mengukur pH suatu larutan dengan beberapa perubahan warna yang halus pada rentang pH antara 1 sampai 14 untuk menunjukkan keasaman atau kebasaan larutan. Kemudian fungsi indikator alami adalah sebagai alternatif dari indikator sintesis yang dapat ditemukan di alam untuk mengetahui sifat asam, basa, dan netral menggunakan bahan alam. Ya sudah. Untuk kesimpulannya silakan dibacakan kelompok 1. Ya, untuk kesimpulannya, semakin kecil nilai pH suatu larutan, maka semakin tinggi tingkat keasamannya. Sedangkan semakin besar nilai pH suatu larutan, maka semakin rendah tingkat keasamannya juga, Bu. Ya baik. Untuk sebelum itu, Ibu minta kalian untuk mengaitkan fenomena yang sudah kita pelajari dengan kesimpulan yang sudah kalian peroleh dari percobaan ini. Ibu minta Amel, silakan. Ibu, jadi untuk keterkaitannya, saat orang menderita sakit mah mengonsumsi makanan yang asam, maka dapat menyebabkan kenaikan pada asam lambung. Karena semakin kecil nilai pH suatu larutan, maka semakin tinggi tingkat keasamannya. Sedangkan semakin besar nilai pH suatu larutan, maka semakin rendah tingkat keasamannya atau semakin basa. Ya baik, jadi keterkaitan yang sudah dibacakan oleh Amel sudah benar. Sebelum itu, Ibu minta nanti di rumah untuk itu ya, dikerjakan tugas halaman terakhir pada LKPD. Minggu depan
kita bahas dan dikumpulkan ya KPD-nya minggu depan. Iya, Bu. Ya, Ibu rasa pembelajaran ini sudah selesai, materi yang kita bahas sudah selesai semua. Sekarang Ibu mau minta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum berakhir ya. Baik Bu, sebelum mengakhiri pelajaran pada mata hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang didapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu mohon maaf ya apabila ada salah kata atau sikap. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketua kelas silakan dikembalikan ke lab ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.